mobile dan juga membuat database-nya, kemudian melakukan koneksi antara page dengan database. Nah, sebagian besar dari Spring Backlog tugas-tugasnya seperti ini sih. Cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Kemudian yang kedua ada sign up. Sign up ini ya mendaftarkan diri menggunakan email, Google atau Facebook. Nah, kemudian ada logout. Logout ini relatif mudah, makanya durasinya cuma 1 jam. Nah, setelah logout ada dashboard. Dashboard itu seperti tadi ya, yang home-nya. Itu tentunya yang ya tugas yang paling lama lah di semua produk backlog, yaitu 20 jam. 20 jam. Nah, user story-nya sebagai user, saya mau melihat dashboard setelah saya login ke dalam sistem. Jadi setelah user login, nanti bakal kelihatan dashboard-nya. Dan nanti di akhir bakal dijelaskan oleh Angela tentang prototype-nya itu, biar jelas. Kemudian berikutnya ada view detail product. View detail product ini seperti yang saya jelaskan tadi, saya sebagai user saya bisa untuk melihat produk detailnya jika saya lakukan klik ke salah satu produk. Kemudian sel produk ini saya sebagai seller nih, bukan sebagai buyer lagi. Saya sebagai seller, saya ingin menjual produk saya gitu. Oke, kemudian di sprint kedua ini dimulai dari 12 April sampai 24 April, 2 minggu ya. Nah, kemudian di sprint kedua ini kami mengerjakan product backlog by product. By product ini juga salah satu fitur penting ya di aplikasi e-commerce, di mana user story-nya itu sebagai pembeli, saya ingin bisa untuk membeli produk. Nah, di fitur by product ini ada tas-tasnya juga, ini ada desain by UI-nya, kemudian membuat page-nya juga dan lain-lain. Kemudian connect ke database dan aplikasinya. Kemudian ada fitur quick payment. Quick payment ini fitur yang dipakai kayak kita misalnya mau check out, terus kita bisa pilih metode pembayarannya seperti misalnya via OVO atau via GoPay atau via virtual account gitu. Nah, user story-nya itu sebagai buyer, saya ingin bisa untuk memilih tipe pembayaran. Pastinya juga sama ya, bikin UI page-nya, kemudian membuat sistem-sistem dari page-nya itu. Kemudian di sprint 2 kita juga ngerjain fitur update produk. Nah, sebagai seller, user story-nya itu sebagai seller, saya ingin bisa mengupdate produk detail saya. Misalnya di produk detail saya pengen ubah deskripsinya, atau saya pengen ubah gambar dari produknya gitu. Tasnya juga sama, ada desain UI page, build page-nya, kemudian connect ke database, dan bikin validasi untuk produknya. Kemudian ada view transaction history. Nah, view transaction history ini menurut saya penting bagi aplikasi e-commerce, jadi user bisa melihat history dari transaksi yang sudah dilakukan dia gitu. Tasnya juga sama, dari desain UI page, kemudian bikin sistemnya juga. Kemudian dari sprint ketiga, di sini ada fitur edit profile. Nah, bagi user dia bisa mengedit profilnya. Kemudian ada view order detail atau status. Sebagai user story-nya itu sebagai pembeli, saya ingin bisa melihat status dari order saya sekarang. Misalnya status ordernya itu sedang dikirim atau sedang menunggu pembayaran gitu. Nah, tasnya juga sama seperti sebelumnya, ada desain UI page dan sistemnya, kemudian connect ke database dan connect ke API dari couriernya. Kemudian ada review produk. Nah, user story-nya itu sebagai buyer, saya ingin bisa mereview produk yang telah saya beli. Nah, di sprint 4 ini sprint yang terakhir, mulainya dari itu, tanggal mulainya itu 24 Mei sampai 5 Juni. Nah, di
sprint terakhir ini ada fitur forget password. Nah, jadi user ini, as a user, I want to be able to change my password. Jadi user ini bisa, kalau dia udah lupa passwordnya, dia bisa mengganti passwordnya gitu dengan emailnya yang sudah didaftarkan. Kemudian ada use promo. Nah, promo ini juga menjadi salah satu daya tarik dari e-commerce ya. Jadi kalau misalnya kita mau belanja, kalau ada promo, nah kan lebih semangat gitu. User story-nya itu, as a buyer, I want to be able to use promotion that are available. Jadi sebagai buyer, saya ingin bisa memakai promo yang ada. Kemudian ada chat between buyer and seller. Nah, fitur ini juga nggak kalah penting ya sama fitur yang lain, soalnya kalau ada chat antara buyer dan seller itu lebih gampang komunikasinya. Kemudian user story-nya itu, as a user, I want to be able to chat to whom I make transaction. Jadi dia sebagai user ingin bisa chat dengan siapa dia melakukan transaksi. Kemudian yang terakhir ini ada complaint transaction. User story-nya itu, sebagai buyer, saya ingin bisa mengkomplain transaksi yang telah saya lakukan. Jadi misalnya saya udah beli barang, ternyata barang yang nggak sesuai, nah saya bisa komplain ke pembelinya. Oke, next. Nah, di sini ada produk backlog yang sudah di-groom. Di sini kita menglist kembali apa saja, fitur apa saja yang lebih penting, dan kemudian ditaruh di sprint yang lebih awal, agar pengerjaannya itu lebih cepat selesai dan lebih enak. Kemudian di sini ada statusnya juga. Di sini sudah in progress, dan ini produk backlog groom ini dilakukan sebelum dibuatnya sprint backlog. Jadi sprint backlog yang sebelumnya dijelaskan dibuat sesuai dengan produk backlog groom ini. Kemudian ada Trello. Trello ini di sini dipakai untuk mengorganisir pengerjaan kita. Jadi di sini ada sebagai pengingat juga, di sini ada tanggalnya. Jadi kalau misalnya kita belum mengerjakan fitur ini padahal sudah melewati tanggalnya, dia akan memberikan notifikasi dan lain-lain. Di sini juga memberikan kemudahan dalam mengorganisir fitur-fitur apa saja yang belum kita buat dan fitur apa saja yang sudah kita buat. Oke. Nah, prototipe-nya selanjutnya akan dijelaskan oleh Angela Putri. Stop sharing. Udah kelihatan belum? Sudah, Ini ya prototipenya udah ya Bu? sudah terlihat. Oke. Pada saat kita pertama kali membuka aplikasi bakal muncul tampilan seperti ini. Pada ini itu kita bisa pilih login atau sign up. Misalkan kita ingin sign up. Pada saat sign up kita bisa mengisi nama kita, email address, phone number, dan password yang ingin kita gunakan. Tapi jika kita rasa kita sudah punya account, kita bisa pencet login. Nah, pada saat login, kita bisa login menggunakan email address atau phone number. Dan juga memasukkan passwordnya. Tetapi, jika kita merasa lupa dengan password kita, kita bisa memencet forget password. Forget password itu berarti kita akan memasukkan email address kita, setelah itu akan dikirimkan email konfirmasi, kemudian bisa mereset password melalui email itu, kemudian kita bisa login kembali dengan password yang sudah kita buat tadi. Setelah login akan muncul yang namanya dashboard. Di dalam dashboard ini ada berapa banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh user. Misalkan user bisa melakukan chat dengan seller, misalkan chat dengan Bakersa Shop. Nah, di sini toko bisa menawarkan produk kepada customer, dan customer bisa melakukan chatting dengan seller tersebut. Selain itu, pada menu ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama bisa view profil dari seller, kemudian kita bisa search chat dari kita dan seller, kemudian bisa report usernya, kemudian bisa block usernya, dan yang terakhir ada need help. Selain itu, di sini kita juga bisa search chat yang kita ingin cari. Misalkan kita pengen cari chat dengan Bakersa aja, berarti akan muncul chat dengan Bakersa saja. Selanjutnya ada filter. Filter ini berarti kita hanya menampilkan pesan yang sesuai dengan kita inginkan. Misalkan kita pengen yang unread aja,
yang unread. Berarti yang ditampilkan hanya pesan-pesan yang belum kita unread. Kalau unreply itu berarti cuma menampilkan pesan-pesan yang sudah kita baca tapi belum kita balas. Kemudian misalkan user ingin melihat salah satu produk. Misalkan yang dipilih itu ada lampu tidur USB ini. Pada produk detail ini ditampilkan harganya, terus nama penjualnya, produk description-nya, lalu review dari pembeli yang pernah melakukan pembelian. Lalu jika user ingin membeli produk ini, lalu bisa mengklik tombol buy. Nah, pada saat buy produk, di sini akan ditampilkan delivery address, yaitu alamat yang dituju, alamat pembeli. Lalu ada produk yang ingin dibeli, yaitu lampu tidurnya, jumlah produk yang ingin dibeli, lalu ada pesan yang bisa ditambahkan kepada seller secara opsional, lalu ada shipping option, yaitu metode pengiriman apa yang pengen digunakan, lalu ini ada view promo. Nah, pada view promo ini, user bisa memilih beberapa promo yang ditawarkan. Misalkan di sini ada promo buka anniversary dan BCA gratis ongkir. Nah, walaupun di sini ada 2 promo, tetapi user hanya dapat memilih 1 promo saja. Setelah itu, user dapat memilih payment option. Payment option ditawarkan di sini ada cukup banyak, yaitu debit instant, transfer virtual account, pay later, dan COD. Jika user merasa barang yang dipesan sudah benar, maka user bisa langsung mengklik place order. Setelah place order, di sini akan ditampilkan order details berdasarkan pesanan yang telah user lakukan tadi. Selanjutnya pada menu My Transaction, di sini ada beberapa transaksi yang pernah dilakukan oleh user. Nah, pada My Transaction ini kita juga bisa mencari produk apa saja yang pernah kita beli. Misalkan kita mencari produk dengan judul Miniso. Nah, berarti akan ditampilkan produk yang judulnya Miniso saja. Selain itu, di sini juga ada filter, yaitu dapat menampilkan produk yang telah diterima atau bisa menampilkan produk yang sedang dikirimkan saja. Lalu selanjutnya di sini, jika kita telah menerima produk, kita bisa melakukan complaint order jika dirasa produk yang diterima tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada saat complaint order, di sini kita bisa memilih alasan mengapa kita ingin mengkomplain order itu. Yang pertama, produk tidak diterima, atau produk yang dikirim salah, atau produk yang diterima itu produk rusak. Selain itu, kita juga bisa menyertakan bukti dari produk yang kita terima itu tidak sesuai. Selain itu, juga perlu dimasukkan email address user agar mempermudah proses komplainnya. Jika dirasa sudah benar, bisa mengklik send. Namun, jika produk yang diterima dirasa sudah benar, bisa mengklik order receipt. Di sini, user bisa memberikan rating kepada produk yang telah diterima, lalu bisa memberikan gambar atau foto terhadap produk yang telah mereka terima, lalu bisa memberikan review dengan kata-kata atas produk yang telah mereka terima. Kemudian di sini ada notification. Di dalam notification ini menampilkan status dari produk yang kita beli. Misalkan kita sudah terima produknya, kita bisa berikan rating kepada produknya. Jika kita beli barang terus sudah sampai, maka muncul notifikasi produk telah dikirimkan, terus harus melakukan confirmation dalam 24 jam. Lalu setelah itu ada menu account. Pada saat di menu account ini, kita bisa melihat profil kita, produk yang kita jual, dan beberapa menu lainnya. Jika kita pengen mengubah profil kita bisa mengklik edit profile. Pada saat edit profile ini, kita bisa mengganti nama, tanggal lahir, gender, email, phone number, serta kita bisa menambahkan alamat-alamat kita yang lainnya. Jika dirasa sudah benar, kita bisa mengklik centang ini. Lalu untuk my product, itu adalah produk yang kita jual. Misalkan kita ingin menambahkan produk lain, maka kita bisa mengklik add product. Nah, pada saat add product ini, kita memasukkan nama produk, price-nya, lalu stok yang kita ingin jual, serta gambar-gambar dari produk yang kita jual sehingga dapat meningkatkan daya tarik pembeli.
Jika sudah benar, kita bisa mengklik Add. Selain kita bisa menambahkan produk, kita juga bisa mengupdate produk. Misalkan kita mengedit produk yang lampu tidur ini. Kita klik Edit, lalu kita bisa mengganti judulnya, mengganti harganya, mengganti jumlah stoknya, lalu bisa mengganti gambar-gambar yang ada dari produk ini. Kemudian jika sudah benar, kita bisa klik Save. Oke. Selain itu, kita juga bisa, yang terakhir kita juga bisa logout dari aplikasinya dengan mengklik logout. Sekian prototipe dari aplikasi Bukapedia. Terima kasih. Oke, presentasinya sudah selesai, Bu. Terima kasih, teman-teman. Oke, kelompok Anthony, kelompok Angela sudah selesai? Ya, sudah. Sudah, Oke. Bu. Oke, terima kasih. Kelompok Anthony dan Angela Putri cukup bagus untuk presentasinya. Oke, mungkin nanti saya akan menambahkan di akhir saja. Kelompok berikutnya adalah kelompok kelompok 9. Baik Bu, apakah suaranya kedengaran? Kedengaran, Rainer? Oke, baik. Saya akan share screen ya Bu. Iya, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Thank you so much for joining us, Prof. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai aplikasi prototipe kami yang bernama ReserveMe. Yaitu adalah aplikasi mobile yang merupakan aplikasi reservasi online. Nah, overview, ini adalah overview di mana secara garis besar aplikasi ReserveMe adalah sebuah aplikasi pemesanan online yang berbasis mobile yang memudahkan pengguna dalam membuat reservasi. Aplikasi ini akan mengumpulkan banyak kategori tempat supaya pengguna-pengguna dapat memesan tempat di dalam aplikasi tanpa perlu mencari tempat yang ingin dipesan secara manual. Nah, tujuan dari mendesain aplikasi ini sendiri juga adalah untuk membantu pengguna dalam membuat pemesanan secara online, membantu pengguna dalam mempromosikan dan menyewa tempat yang mereka miliki, dan memastikan efek dari aplikasi ini pada tingkat efektivitas dalam membuat sebuah pemesanan. Nah, keuntungan yang didapat dalam mendesain aplikasi ini adalah kita dapat membantu pengguna dalam membuat pemesanan online, dapat membantu pengguna mempromosikan dan menyewa tempat-tempat yang mereka miliki, dan mencari tahu bagaimana aplikasi ini memberi dampak pada tingkat efektivitas dalam membuat pemesanan. Nah, ini adalah Scrum Team Roles kami, yaitu ada Varianto Nakanori sebagai Product Owner, Leong Pranata sebagai Scrum Master, dan saya sendiri, Rainer Simajaya, sebagai Development Team. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan user story-nya dari aplikasi ReserveMe. Nah, user story-nya ini kita ada terbagi menjadi dua, yaitu user dan vendor, di mana usernya sebagai pengguna dari aplikasi ReserveMe, atau sebagai customer,
Dan vendor ini adalah kita sebagai apabila kita mendaftarkan sebagai pemilik tempat. Oke, yang pertama ada user story, yaitu user story-nya milik user. Yang pertama ada mereservasi suatu tempat. Sebagai seorang pengguna, saya ingin mereservasi suatu tempat secara tidak ribet, sehingga saya tidak perlu datang ke tempat lagi untuk reservasi dan tidak perlu menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari tempat tersebut. Yang kedua, mencari tempat berdasarkan lokasi terdekat. Sebagai seorang pengguna, saya ingin mencari tempat menarik dan terdekat yang bisa dikunjungi, sehingga saya bisa mendapatkan rekomendasi tempat yang menarik dan bisa langsung direservasi. Yang berikutnya, melihat review pengguna lain. Sebagai seorang pengguna, saya ingin melihat penilaian atau review tempat dari pengguna lain, sehingga saya dapat mengetahui opini orang lain mengenai tempat tersebut, atau bisa dinamakan rating. Yang berikutnya, memberikan penilaian untuk tempat yang sudah direservasi. Sebagai seorang pengguna, saya ingin memberikan penilaian terhadap tempat yang sudah pernah direservasi, sehingga saya dapat membagikan pengalaman saya mengenai tempat tersebut kepada orang lain. Yang berikutnya, mengunggah foto pada kolom penilaian. Sebagai seorang pengguna, saya ingin mengunggah foto tempat yang sudah pernah disewa, sehingga saya dapat membagikan pengalaman saya mengenai tempat tersebut pada penilaian. Nah, di sini ada condition of satisfaction, yaitu diverifikasikan dengan format file .jpeg atau .png. Yang berikutnya adalah menjadi seorang vendor. Nah, sebagai seorang pengguna, saya ingin menjadi seorang vendor sehingga saya dapat menyewakan tempat saya kepada orang lain. Kemudian ada bertanya ke vendor. Sebagai seorang pengguna, saya ingin bertanya ke vendor sehingga jika saya memiliki pertanyaan yang tidak terdeskripsikan, saya bisa langsung bertanya ke vendor dan mendapatkan jawaban yang saya tanyakan. Dan yang terakhir adalah mengurutkan tempat. Sebagai seorang pengguna, saya ingin mengurutkan tempat yang ingin disewa, sehingga saya dapat melihat tempat berdasarkan urutan yang saya urutkan. Oke, yang berikutnya adalah vendor's user story, di mana ini adalah user story untuk vendor yang memiliki tempat untuk disewakan. Nah, yang pertama adalah mempromosikan tempat. Sebagai seorang vendor, saya ingin mempromosikan tempat saya sehingga memudahkan saya untuk mendapatkan pelanggan. Yang berikutnya adalah menyewakan tempat. Sebagai seorang vendor, saya ingin menyewakan tempat saya sehingga saya mendapatkan keuntungan. Berikutnya, mendeskripsikan tempat. Di mana saya sebagai seorang vendor, saya ingin mendeskripsikan tempat saya sehingga pengguna lain mengetahui apa saja yang ditawarkan dari tempat saya. Yang berikutnya adalah melakukan konfirmasi kepada pengguna. Sebagai seorang vendor, saya ingin melakukan konfirmasi sewaan kepada pengguna sehingga saya bisa memberikan slot untuk reservasi kepada pengguna tersebut. Yang berikutnya adalah mengunggah foto pada bagian deskripsi tempat. Sebagai seorang vendor, saya ingin mengunggah foto untuk deskripsi tempat saya, sehingga saya dapat menunjukkan tempat saya agar dapat menjadi gambaran pengguna dan dapat menarik pengguna untuk melakukan reservasi. Di sini juga ada condition of satisfaction-nya, yaitu diverifikasikan dengan format file .jpeg atau .png. Dan yang terakhir adalah memperbarui deskripsi tempat. Sebagai seorang vendor, saya ingin memperbaharui slot deskripsi tempat saya sehingga pengguna dapat melihat deskripsi terkini dari tempat saya. Oke, berikutnya adalah produk backlog dari aplikasi ReserveMe yang akan dijelaskan oleh teman saya, Leong. Baik, sekarang saya akan menjelaskan produk backlog dari aplikasi ReserveMe. Nah, di sini tuh ada beberapa backlog. Yang pertama itu ada login, di mana login ini estimasinya itu dalam bentuk waktu jam, itu ada 8 jam dengan prioritas high priority. Kemudian ada registers dengan 8 jam high priority, forgot password 8 jam medium priority, logout 8 jam medium priority, serta dashboard user 9 jam low priority. Kemudian ada di mana user level customer yang menjadi customer. Di sini backlognya ada manage customer data itu 15 jam dengan priority medium. Kemudian ada search atau pencarian tempat dengan estimasinya 22 jam pengerjaan high priority, review place 13 jam medium priority, sort place 10 jam low priority, dan kemudian ada user level vendor, di mana ini adalah untuk vendornya, backlognya, ada manage places list, ada 20 jam high priority, manage reservation 20 jam high priority, manage data vendor 11 jam
medium priority. Kemudian ada beberapa fitur lain seperti place recommendation 22 jam medium priority, fitur chatting 12 jam medium priority, dan juga history 12 jam low priority. Next. Kemudian selanjutnya ada sprint backlog, di mana di sini kita akan melakukan 4 sprint, di mana sprint 1 ini kita akan membuat login system yang terdiri dari login, register, forgot password, logout, dan dashboard pengguna sistem, di mana dashboard pengguna sistem ini akan ada 2 jenis, karena di sini kita bisa menjadi seorang pengguna dan juga sebagai seorang vendor. Next. Nah, untuk sprint kedua, di sini adalah pengguna level penggunanya, yaitu customer-nya. Ada backlog mengelola data pengguna, di mana mengelola data pengguna ini task-nya itu ada, kita bisa membuat review data pengguna, menambah data pengguna, mengubah data pengguna, dan membuat fungsi untuk menjadi seorang vendor. Kemudian di fitur search, di sini kita melakukan fungsi untuk melakukan pencarian tempat dan melakukan pencarian tempat berdasarkan lokasi. Kemudian ada penilaian tempat atau rating. Di sini kita akan bisa menambahkan penilaian tempat, menambahkan foto tempat, dan kita bisa melihat penilaian tempat dari customer lain. Kemudian ada sort tempat, yaitu kita bisa mengurutkan tempat berdasarkan jarak, harga, dan alfabet. Next. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk sprint 3 ini kita khususkan untuk pengguna level vendornya, di mana di sini kita mengelola data tempat yang disewakan. Kita bisa melihat data tempat, menambahkan, mengubah, dan juga menghapus data tempat yang kita sewakan. Kemudian ada mengelola reservasi. Di sini kita bisa menambahkan reservasi dan juga melihat reservasi dari customer. Dan lalu terakhir ada mengelola data vendor, itu melihat data vendor, data kita sendiri, dan juga memperbarui data kita sendiri. Next. Kemudian sprint 4 itu ada rekomendasi tempat, yaitu halaman rekomendasi tempat berdasarkan algoritma sistem yang kita buat, kemudian chat pengguna sistemnya, dan juga kita bisa melihat history, itu kita membuat fungsi untuk membuat halaman riwayat tempat yang sudah disewakan. Next. Selanjutnya ada product backlog grooming. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang kita lakukan, seperti dashboard pengguna sistem, itu prioritasnya kita ubah dari prioritas rendah ke prioritas tinggi, dan kita menambahkan waktu estimasi menjadi 15 jam pengerjaan, seperti itu. Kemudian logout juga kita mengubah waktunya, karena menurut kita fungsi logout itu tidak memerlukan waktu yang begitu banyak, sehingga kita mengubahnya menjadi 4 jam pengerjaan. Kemudian ada mengelola data vendor, kita mengubah waktu estimasinya karena sepertinya ini cukup kompleks ya untuk mengelola data, sehingga kita mengubahnya menjadi 14 jam pengerjaan. Kemudian ada sort tempat, kita ubah prioritasnya dari rendah menjadi medium. Next. Nah, di sini juga kita menambahkan satu backlog baru, yaitu kategori tempat dengan estimasi 4 jam dengan prioritas medium. Kemudian untuk forgot password, kita ubah prioritasnya menjadi low priority, dan melihat history kita mengubah estimasi waktunya menjadi 8 jam pengerjaan. Next. Kemudian selanjutnya itu adalah hal-hal yang sudah kita kerjakan atau done melalui Trello. Di sini kita sudah melakukan keempat sprint tersebut, di mana sprint pertama itu kita label dengan warna hijau, sprint kedua itu warna kuning, sprint ketiga itu warna orange, dan terakhir itu sprint keempat itu berwarna merah. Sprint pertama itu ada login system dengan 4 task, yaitu login, register, forward password, dan logout. Kemudian ada dashboard user, di mana terdiri dari dashboard customer dan dashboard vendor. Sprint pertama ini kita yang login system dikerjakan oleh Rainer dan Varianto, dan dashboard user dikerjakan oleh saya dan Varianto. Kemudian untuk manage customer data yang di sprint kedua itu ada 3 task, ada 4 task, yaitu view, add, update, sama membuat fungsi untuk menjadi vendor. Itu dikerjakan oleh Leong, Rainer, dan juga Varianto. Kemudian di sprint kedua ada search, itu yang dikerjakan oleh Leong dan Varianto, review place dikerjakan oleh Leong dan Rainer, dan sort place dikerjakan oleh kita bertiga, Leong, Rainer, dan Varianto. Kemudian ke sprint 3 yaitu ada manage place list, manage reservation, sama manage data vendor. Di mana manage place list ini ada 4 task, yaitu view place, add place, update place, dan juga delete places. Di mana task ini dikerjakan oleh Rainer dan Varianto. Kemudian untuk manage reservation itu ada 2 task, yaitu view reservation list sama add reservation yang dikerjakan oleh Leong dan Rainer. Dan yang terakhir manage data vendor itu ada 2 task juga, yaitu view vendor dan update vendor yang dikerjakan oleh Leong dan Varianto.
Kemudian yang terakhir, sprint 4 ada place recommendation, chat system, sama history reservation, di mana places recommendation ini dikerjakan oleh Leong dan Varianto, chat system, render, dan Varianto, dan juga yang terakhir, history reservation dikerjakan oleh Varianto. Untuk selanjutnya, kita akan langsung ke prototipe yang sudah jadi yang dijelaskan oleh Varianto. Tes, apakah ini sudah masuk suara share screen-nya? Fari, suaramu agak kecil. Oh, maaf, sebentar ya. Tes, apakah sudah masuk? Sudah. Sudah ya. Baik, untuk prototipenya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami, yaitu splash screen. Setelah beberapa detik akan berubah menjadi suatu pilihan, yaitu pilihan login dan sign up. Kita dapat memilih antara login atau sign up. Jika kita tidak memiliki akun, kita bisa menekan sign up terlebih dahulu. Pada page sign up, jika ternyata kita sudah memiliki akun, kita bisa menekan tombol login. Jika kita tidak memiliki akun, kita bisa mengisi text box yang ada di sini dan kita bisa tekan register. Akun dibawa ke screen login, kita akan memasukkan email dan password, dan kemudian kita bisa login. Untuk forget password, jika kita melupakan password kita dapat mereset, di mana nanti ada code yang akan dikirim ke email kita. Nah, jika misalkan sudah dikirim, maka akan diminta untuk memasukkan password baru. Kemudian kita bisa mengapply-nya dan akan dibawa lagi ke sini untuk login. Setelah kita memasukkan email dan password, kita bisa login dan kita akan masuk ke halaman utama kita. Ketika kita membuat suatu akun, secara otomatis akun kita langsung berada pada level user. Pada level user kita dapat memilih tempat, kita menyewa tempat, kita bisa chat juga dengan vendor. Kemudian kita bisa melihat adanya history, kita bisa mengedit akun, dan kita bisa melihat apa saja yang sudah kita pesan. Untuk jika kita menekan account, maka di sini kita bisa mengedit akun kita, dan kita juga bisa menjadi sebuah vendor dan menyimpan apa yang sudah kita ubah. Selanjutnya ada history berisi apa saja yang sudah kita pesan sebelumnya. Jika kita menekan salah satu tombol di sini, maka kita akan dibawa ke tempat search, di mana kita bisa memilih tempat yang ingin kita pesan. Di sini juga ada tombol filter, di mana kita juga bisa filter berdasarkan tempat terdekat, atau kita bisa sort berdasarkan harga dan nama. Sebagai contoh, jika saya menekan di sini nav karaoke, maka dia akan dibawa ke page ini. Pada page ini kita bisa melihat foto-foto yang ada, kemudian ada deskripsi, dan kemudian ada review dan kita dapat memesannya. Jika kita menekan si review, maka kita bisa melihat review-review apa saja yang sudah diberikan oleh user lain. Kemudian jika kita menekan book now, maka kita akan memesan tempat tersebut dengan chat dengan sang vendor. Nah, untuk memesan sesuatu, nanti vendor sendiri yang akan mengatur perjanjiannya. Kemudian kita back. Saya tadi telah saya jelaskan, dan reservationist adalah tempat-tempat yang kita sudah pesan. Misalkan kita sudah memesan nav karaoke, maka kita bisa menekan dan di sini, dan di sini bukan merupakan suatu tombol, tetapi dan di sini menyatakan bahwa ini sudah selesai. Jika kita menekan dan di sini, maka akan kita bisa data tersebut akan masuk ke dalam history, dan kemudian kita dapat menambahkan review. Kita bisa memberi review, adanya deskripsi di bawah sini, ada rating, dan kita bisa menambahkan foto. Ketika kita submit review,
maka history di tombol yang ada pada history tadi akan hilang. Kemudian kita back. Kemudian kita juga bisa logout jika kita tidak menggunakan aplikasi ini lagi. Dan selanjutnya untuk menjadi vendor, kita hanya perlu ke account dan kita tekan menjadi become a vendor. Dalam prototipe ini tidak ada proses-proses bagaimana terjadi sebuah vendor, karena untuk sebuah vendor tentunya kita perlu memverifikasi diri kita lagi. Vendor di sini secara umumnya, vendor adalah user yang mempunyai beberapa perintah khusus. Misalkan di sini kita bisa mengedit tempat-tempat kita. Places list kita juga bisa menambahkan nama, deskripsi, lokasi, dan kita bisa menambahkan foto pada tempat yang akan kita pesan. Kita juga bisa mendelete jika kita menekan tombol ini. Dan misalkan jika kita tekan salah satu di sini, maka kita bisa mengeditnya, mengedit details-details dari tempat tersebut. Jika kita tekan delete, maka akan diminta prompt seperti ini. Jika kita menekan yes, maka tentunya akan di-delete. Kemudian jika seseorang ingin memesan tempat, maka orang-orang tersebut akan dialihkan ke dalam chat. Jadi di sini kita sebagai seorang vendor, jika kita menekan ini, maka di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai seorang vendor dan yang perantara sebagai seorang pengguna ingin memesan tempat kita. Jadi untuk membuat janji, sang vendor sendiri yang akan menekan add reservation di sini untuk membuat janji dengan sang pelanggan. Jadi di sini kita bisa menekan name di sini adalah siapa yang memesan, date-nya, tanggal, dan date di sini kita udah bisa edit seperti ini. Dan time, waktu yang akan dipesannya. Jika sudah, kita akan menekan add. Nah, di sini ada reservation list dalam on progress atau enggak. Jika misalkan on progress, maka nanti sang pengguna yang akan menekan dan jika telah selesai. Pada umumnya, vendor sendiri seperti user bisa memesan tempat karena vendor adalah user yang mempunyai perintah khusus seperti yang tadi places, reservation list. Jadi di sini history juga ada dua bagian. Jika dia seorang vendor, maka dia bisa melihat history mengenai siapa saja yang telah memesan tempat dia. Sedangkan sebagai customer dia bisa melihat sebelumnya dia sudah memesan tempat di mana saja. Dan yang terakhir, dia bisa logout. Jika kita menekan logout di sini akan dibalik ke dalam halaman ini lagi. Sekian dari yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sudah, Bu. Oh ya, sorry saya tadi unmute. Oke, terima kasih untuk kelompok Rainer. Oke, untuk nanti akan untuk saran dan tanggapan dari saya di akhir ya. Nah, kasih applause untuk kelompok 9. Cukup bagus untuk kelompok 9. Oke, hanya Putu Leong yang memberikan applause. Yang lainnya? Oke, Varianto. Oke, berikutnya adalah kelompok 1. Kelompok 1 ada? Oke. Apakah sudah muncul, Bu? Oke, sudah terlihat.
Selamat pagi Bu Maria Susan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Medisian sebagai aplikasi kesehatan mobile untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Saya Ricardo Nugroho Jaya bersama rekan saya Antoni Sriki, Kennedy Genesius, dan Michelle Setiawan. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami, saat ini kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di dunia ini terus turun-menurun. Hal ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan oleh Konsorsium Peneliti Internasional yang sedang mengerjakan proyek di Institute for Health Metrics and Evaluation di Universitas Washington. Mereka mengungkapkan bahwa antara tahun 1990 dan 2013, tahun hidup dengan disabilitas masyarakat telah meningkat secara global. Dengan menghitung jumlah tahun penyandang disabilitas, para peneliti telah mengukur dampak dari masalah kesehatan yang menyebabkan gangguan mobilitas, kesehatan pendengaran, penglihatan, dan rasa sakit yang menyiksa tetapi tidak fatal. Akhir-akhir ini juga telah terjadi pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia. Berdasarkan data, sebesar 2,75 juta orang telah meninggal akibat virus COVID-19. Di sisi lain, perkembangan teknologi saat ini juga membawa pengaruh bagi kehidupan kita, khususnya di bidang medis. Penggunaan teknologi di bidang medis pada awalnya muncul karena telemedicine. Telemedicine sendiri merupakan praktik kesehatan yang menggunakan audio, visual, dan telekomunikasi data yang digunakan sebagai media konsultasi antara tenaga medis dengan pasien. Pada era globalisasi ini, dari anak kecil bahkan sampai orang dewasa, telah mengenal dan menggunakan smartphone untuk melakukan segala hal. Salah satu yang telah dilakukan masyarakat terkait kesehatan adalah mencari pelayanan kesehatan, terutama berkonsultasi secara online dengan dokter. Fenomena ini menyebabkan perubahan cara berinteraksi dan hubungan yang terjalin antara dokter dan pasien. Dari alasan tersebut, maka penulis berinovasi dengan membuat aplikasi mobile health yang bernama Medisian. Medisian sendiri merupakan aplikasi kesehatan yang dapat membantu masyarakat, baik itu berkenaan dengan kesehatan. Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penduduk di dunia ini. Selanjutnya, adapun metodologi penelitian kami yang pertama akan melakukan studi pustaka. Studi pustaka kami gunakan untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah serta buku-buku literatur mengenai Agile Software Development, Agile Software Development Methods, Scrum Process, maupun kelebihan dan kekurangan dari Scrum. Yang kedua, kami melakukan observasi lapangan. Observasi lapangan kami lakukan secara online karena mengingat sedang masa pandemi COVID-19. Adapun hasil dan pembahasan dari aplikasi Medisian, yang pertama ada user story. Untuk developer, adapun goalnya yaitu membuat aplikasi Medisian yang memiliki benefit dapat membantu masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan rumah sakit. Yang kedua ada staf rumah sakit. Goalnya itu mengupdate data kamar rumah sakit yang tersedia, dokter beserta fasilitas rumah sakit yang memiliki benefit mendapatkan lebih banyak pasien di rumah sakit tersebut. Yang ketiga ada dokter, goalnya itu melakukan live chat maupun video call dengan pasien untuk melakukan konsultasi kesehatan. Benefitnya dapat membantu pasien yang membutuhkan konsultasi dari jarak jauh. Dan yang terakhir, role-nya ada user yang memiliki goal untuk mencari rumah sakit yang terdaftar di Medisian berdasarkan gejala yang dialami, mencari dokter, melakukan reservasi konsultasi kesehatan, berkonsultasi dengan dokter menggunakan fitur live chat maupun video call dan fasilitas rumah sakit. Benefitnya dapat berkonsultasi dengan dokter secara online, melakukan reservasi konsultasi tanpa harus ke rumah sakit, sehingga dapat menghemat waktu, mendapatkan informasi seputar rumah sakit, baik itu mengenai asuransi yang berlaku, kamar rumah sakit yang tersedia, beserta fasilitas rumah sakit tersebut. Selanjutnya adapun produk backlog yang pertama ada login user dan dashboard Medisian. Untuk estimasi dan realitinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang kedua, adapun produk backlog bagi level customer atau user. Fiturnya ada mengolah pembuatan janji, mengolah top up e-wallet, dan mengolah data profil pribadi. Untuk estimasi dan realitinya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada pengguna level developer. Fiturnya ada mengolah data transaksi, mengolah data reservasi, mengolah data pasien atau customer, mengolah data layanan, mengolah data pengguna sistem,
mengolah data dokter, mengolah data informasi rumah sakit, mengolah riwayat e-wallet, dan mengolah data konsultasi. Untuk estimasi dan prioritinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada pun pengguna level staff. Level staff ini memiliki fitur mengolah data layanan, mengolah reservasi atau pendaftaran pasien customer, mengolah data informasi rumah sakit, dan mengolah data dokter. Untuk estimasi dan prioritinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan yang terakhir pengguna level dokter ini ada pun fiturnya yaitu mengolah data konsultasi. Untuk estimasi dan prioritinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kennedy. Baik, ini mengenai sprint backlog yang dibuat setelah pembuatan produk backlog yang dijelaskan Ricardo tadi. Terdapat 3 kolom yaitu fitur backlog atau produk backlog, tes yaitu sprint test yang telah dijabarkan dari produk backlog, dan estimasi pengerjaannya dalam jam. Bisa dilihat di layar masing-masing dari fitur backlog itu, dan kami juga mengkategorikannya pertama di pengguna level customer user, next. Kedua itu pengguna level developer dengan tas-tasnya yang mayoritas data manipulation dan creation, yang next. Ketiga, ini masih sama mengenai tentang data-data dokter, penggunaan sistem, informasi rumah sakit, riwayat e-wallet, dan konsultasi, next. Ini yang ketiga ada tentang staff. Staff ini itu bergantung kepada staff rumah sakit mengenai sprint testnya mengenai tentang penambahan reservasi, penambahan pasien, data informasi rumah sakit, data layanan, dan data dokter. Next. Yang terakhir adalah mengenai pengguna level dokter yang dengan sprint test melakukan konsultasi dan pengubahan data konsultasi serta viewing data konsultasi ya. Next. Ini merupakan hasil produk backlog original setelah grooming pertama. Kami melakukan perubahan estimasi dan prioritas dan penambahan data-data di pengguna level customer dan level developer. Namun sisanya masih sama, dan next, go. Ini merupakan sprint backlog setelah grooming pertama. Kami mengestimasi bahwa sprint yang dibutuhkan sebanyak 7 kali pengerjaan dilakukan selama 7 minggu, tidak termasuk liburan dan waktu lainnya. Dengan prioritasnya sudah diprioritaskan berdasarkan kategori prioritasnya. Next, go. Ini merupakan telemedicine yang dibuat oleh kelompok kami pada saat SL kemarin. Pengerjaan sudah sekitar 50%, dan aplikasi ini sudah mock-up-nya sudah berjalan 50% ya. Next, dulu. Ini merupakan sprint backlog terakhir yang kami buat setelah statusnya sudah finish semua dengan tidak ada perubahan yang banyak. Namun kami selalu melakukan grooming setiap sprint, dan ini hasil akhirnya bisa dilihat. Kami menambahkan 3 kolom seperti duration sprint dan statusnya itu kami sudah tambahkan berdasarkan waktu asli pengerjaannya, urutan sprintnya dan statusnya. Sprint yang dibutuhkan hanya berjumlah 6. Coba next, tuh. Hanya berjumlah 6 dibanding 7 dikarenakan grooming kesekian kami menyadari bahwa beberapa tugas bisa dilakukan secara paralel sehingga menghemat sprint sebanyak 1. Next. Ini merupakan sprint pertama dari kelompok kami. Seperti yang saya jelaskan tadi, satu sprint kami selama 7 hari dengan anggota tim sebanyak 4 orang. Pekerjaan setiap hari itu 1,5 jam tiap orang, sehingga total available hour itu 42 jam, berarti 1,5 dikali 4 dikali 7, sehingga secara efektif kami memiliki 42 jam waktu kerja secara teorinya. Dengan daily available hour-nya itu jika dibagi 7 sebanyak 6 jam, kami mengestimasi average produktivitas kerja kami sebanyak 80%,
Sehingga total productive hour itu 3,36 dengan rata-rata 4,8 jam per hari. Mulai dari hari sebelum pengerjaan yaitu hari ke-0, estimasi forecast 33,6 sesuai dengan productive hour dengan target 42 jam dan 42 jam jika kami tidak melakukan produktivitas ya. Di sprint pertama kami juga melakukan login user, handling live chat, dan handling hospital room checking, handling appointment management backlog. Semua sprint produk backlog ini diselesaikan dalam satu sprint dan tidak ada sisa. Kami dapat menyelesaikan dengan baik dan tidak ada masalah sepanjang pengerjaannya. Next. Ini merupakan sprint kedua dengan sprint burn down chart dan sprint tabelnya masih sama, tidak ada sisa produk backlog yang dikerjakan. Produk backlog yang dikerjakan merupakan handling transaction data, handling reservation data, dan handling patient data. Masih sesuai dengan jadwal, kami juga tidak menemukan hal-hal yang membuat kami tergesa-gesa atau jadi kesalahan. Next. Ini merupakan sprint ketiga. Di sprint ketiga kami mengerjakan produk backlog handling e-wallet top up data dan handling service data. Sepanjang ini juga sprint ini juga tidak ada terjadi masalah sehingga kita dapat move on ke sprint berikutnya. Keempat. Di sini juga nggak ada masalah. Kami mengerjakan handling customer reservation, registration, dan medicine dashboard. Next tuh. Di sprint kelima juga kami tidak masalah, mungkin hanya beberapa tugas kami mengerjakan lebih cepat dari apa yang diprediksikan, juga kami mengerjakan handling profile data dan handling doctors data. Next, ini merupakan sprint yang terakhir. Next. Untuk sprint terakhir kami mengerjakan 3 produk backlog, handling hospital information, handling e-wallet history data, dan handling consultation data. Sejauh 6 sprint ini kami juga tidak menemukan masalah sehingga kita dapat menuju ke slide berikutnya. Berikut ini akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Medician. Lanjut. Nah, ini halaman kita waktu mau masuk atau daftar akun. Kita coba daftar dulu. Di sini kita bisa masukin email, kata sandi, sama konfirmasi kata sandi. Setelah itu kita bisa langsung masuk dengan akun yang kita buat. Nah, di sini kita bisa mengubah lokasi kita di bagian home ini. Kita bisa langsung drag atau pilih alamatnya. Selanjutnya ada bagian appointment. Di appointment ini kita bisa lihat list perjanjian yang sudah kita buat melalui aplikasi Medician. Kita bisa ubah jadwalnya atau batalkan appointment-nya. Lalu ada juga yang fitur pertama itu COVID-19 test. Di sini ada 3 macam tes COVID. Yang pertama itu rapid antigen, yang kedua PCR, yang ketiga itu antibody. Nah, ini yang pertama yang rapid antigen. Di sini ada list kliniknya. Kita misalnya buat janji. Nah, di sini sudah dijelaskan detail tentang rapid test di klinik Paramita Matraman itu seperti apa. Setelah kita menentukan tanggal sama waktu, ini kita bisa masukin nama lengkap, nomor KTP, sama unggah KTP kita untuk detail pasien nanti. Lalu pada waktu check out sudah ada rinciannya berapa saja yang harus dibayar, bisa memasukkan kode diskon atau promo juga. Saat pembayaran sukses, kita bisa lihat appointment atau kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah fitur live chat. Nah, di fitur ini misalnya kita pilih dokter umum. Nah, di sini nanti sudah ada listnya, dokter umumnya siapa saja. Misalnya kita chat salah satu.
Nah, di sini kita bisa memilih mau konsultasi untuk kita sendiri atau keluarga inti kita. Lalu sudah ada rincian biayanya juga, bisa memasukkan kode diskon atau promo. Selanjutnya konfirmasi. Dan kita akan mendapat nomor antrian. Saat mengantri ini, kita masih bisa membatalkan. Nah, setelah sampai di nomor antrian kita akan langsung disambungkan oleh dokter yang kita pilih. Jadi ini tampilan live chat-nya. Di live chat ini kita bisa kirim attachment. Lalu kita bisa video call juga. Lalu saat kita mengakhiri video call itu live chat-nya belum selesai. Kalau mau mengakhiri chat, bisa klik akhiri. Setelah selesai, kita bisa memberi rating dokter dan memberikan komentar. Fitur ketiga adalah cek kamar rumah sakit. Nah, di sini kita bisa pilih rumah sakit yang mana. Di sini kita misalnya memilih fluid, di sini sudah dijelaskan detail-detail apa saja yang bisa kita lihat dari RS Fluid. Seperti lokasinya, fasilitas, rawat inap, poliklinik, dokter dan asuransi. Misalnya di fasilitas. Nah, di sini sudah ada 14 fasilitas yang di list di RS Fluid. Lalu untuk rawat inapnya, sini ada kamar-kamarnya. Misalnya pilih yang VIP, sini sudah ada fasilitas apa saja yang bisa kita dapat di VIP, harganya, dan berapa kamar yang tersedia. Selanjutnya untuk poliklinik, di sini semuanya adalah poliklinik yang ada di RS Fluid. Misalnya kita pilih gizi. Nah, di gizi ini kita dijelaskan poliklinik gizi itu apa, lalu tindakan medis yang kita bisa dapatkan di sini itu apa. Selanjutnya adalah dokter. Nah, ini adalah dokter yang ada di RS Fluid. Kita juga bisa membuat janji di sini. Lalu yang terakhir asuransi. Di sini untuk mengecek apakah asuransi kita bekerja sama dengan rumah sakit Fluid. Yang terakhir adalah buat janji check up. Di sini kita bisa memilih mau check up apa, misalnya diabetes. Kita langsung aja pilih kliniknya. Udah ada detailnya di sini tentang diabetesnya tadi, tesnya gimana. Kalau kita buat janji, kita bisa langsung pilih tanggal, waktu, sama siapa yang mau cek dari kita sendiri atau keluarga inti kita. Lalu saat kita check out, kita tetap harus konfirmasi KTP dulu. Lanjut. Nah, di sini udah ada detailnya untuk siapa, kapan, dan kita bisa memilih metode pembayaran, lalu masukkan kode diskon atau promo. Nah, sini sudah langsung ada di appointment. Lalu ada juga vaksin, misalnya vaksin DPT. Kita bisa pilih RS-nya mau di mana. Nah, lalu sini sudah ada detail tentang vaksin DPT-nya. Selain itu ada juga imunisasi, misalnya kita pilih campak. Lalu kita bisa pilih lagi mau di mana. Dan langsung juga ada detailnya tentang imunisasi campak di Siloam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya kita bahas dari profilnya. Nah, dari yang paling atas kita bisa memilih anggota keluarga kita yang udah kita daftarin untuk memakai aplikasinya. Nah, yang pertama ini kita misalkan pilih Christopher Wahyudi. Nah, itu kita juga bisa tambah nih. Nah, kita tambahin ini anggota keluarga kita deh. Nama lengkapnya, tanggal lahir, jenis kelamin, hubungan, nomor telepon, berat badan, dan tinggi badannya. Habis itu kita simpan. Nanti akan muncul di sini. Nah, lalu ketika kita sudah memilih anggota keluarga yang ingin menggunakan aplikasinya, kita bisa juga edit di bagian sini. Nah, ini editnya untuk bagian dari nama yang tadi udah ditambah. Nah, di sini juga ada ubah password.
Nah, kalau buat password ini kita tinggal masukin kata sandi yang baru, terus kita konfirmasi. Habis itu kita simpan. Habis itu kita bakal masuk ke menu login lagi untuk masuk dengan kata sandi yang baru. Nah, selanjutnya tuh ada riwayat medis atau alergi di sini nih buat ngecek dari si penggunanya. Nah, ini ada operasi yang pernah dialami, alergi obat, alergi makanan, penyakit berat yang dialami atau kondisi khusus atau kelainannya. Habis itu disimpan. Nah, yang lain juga ada riwayat transaksi. Ya, kita bisa melihat apa saja yang udah kita lakukan di aplikasi Medisian ini. Contohnya ada konsultasi, ada tes COVID. Selanjutnya ada asuransi kesehatan yang bekerjasama. Nah, yang ini disambungkan dengan aplikasi Medisian. Nah, misalkan kita mau satukan prudensial. Nah, kita tulis aja nomor polisnya, nama lengkap, tanggal lahirnya. Habis itu nanti kita validasin. Nah, itu juga ada metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran sendiri, ada yang dari saldo Medisiannya langsung. Nah, kita bisa tambah saldo, bisa pakai OVO atau langsung BCA virtual account. Atau juga kita bisa tarik saldo yang udah kita masukin ke saldo Medisiannya. Nah, bisa dengan OVO, GoPay, Dana, dan juga bisa pakai BCA nih, BNI juga bisa. Dengan cara masukin nama dan nomor rekeningnya. Habis itu kita simpan, konfirmasi. Nah, di sini juga ada riwayat saldo Medisian. Semua yang berhubungan dengan saldo Medisian kita. Ini contohnya pembayaran dengan saldo atau juga kita bisa lihat pas top up-nya. Kembali, kita simpan. Nah, yang terakhir ada FAQ dan customer service. Untuk FAQ ini untuk pertanyaan yang sering ditanya-tanyakan. Contohnya nih, janji dengan dokter yang sering ditanyakan. Apa yang maksud dengan layanan jadi dokter? Nanti nggak ditekan tombol yang di sini, lalu akan muncul jawabannya. Dan yang terakhir pasti ada logout untuk keluar dari aplikasi Medisiannya sendiri. Dan langsung akan keluar ke bagian login. Lanjut. Oke, sudah kelompok 1? Sedikit lagi, Bu. Oh, oke. Nah, ini untuk dari hasil kuesioner dari aplikasi kami. Nah, berdasarkan hasil dari data yang telah kami lakukan terhadap 50 responden dari segi kebermanfaatannya, 66% menyatakan sangat bermanfaat dan 34% bermanfaat. Next. Dari kemudahannya, 54% menyatakan mudah dan 46% mengatakan sangat mudah. Next. Dari segi penampilannya, 64% mengatakan sangat menarik dan 36% menarik. Next. Dari kelengkapannya, 54% menyatakan sangat lengkap, 44% lengkap, dan ada 2% yang mengatakan kurang lengkap. Next. Lagi. Nah, ini untuk kesimpulannya ya. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasannya, aplikasi Medisian yang kami buat dengan metodologi SRAM ini dikembangkan dengan cepat, tapi juga menghasilkan kualitas yang baik. Walaupun di setiap perencanaan itu tidak berjalan mulus. Misalnya kita perlu melakukan grooming sebelum setiap perencanaan seperti berikutnya. Dan juga berdasarkan hasil dari kuesioner, sebagian besar responden berpendapat bahwa Medisian, aplikasi kami ini, dikembangkan sangat berguna, sangat nyaman, dan sangat lengkap. Next. Dan untuk caranya sendiri, penulis menyarankan agar di kemudian hari penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga aplikasi Medisian dapat membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Next. Nah, ini merupakan daftar pusaka yang kami gunakan sebagai panduan untuk penelitian kami. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok 1, kelompok Ricardo dan teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah kelompok 3, karena sepertinya kelompok hanya dapat 4 kelompok hari ini ya. Oke, kelompok 3 ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Oke. Selamat pagi, Bu Susan, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin menjelaskan aplikasi yang kami bangun sekaligus merupakan topik utama dari paper kami, yaitu story. Next.
Nah, pada pengerjaan story ini, Scrum team kami terdiri dari 3 orang, yaitu Jennifer sebagai Product Owner, saya sendiri Stephen Aprianto sebagai Scrum Master, dan yang terakhir ada Jovian Christian sebagai Development Team. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkenalan mengenai aplikasi story kami ini. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan tempat wisata yang indah, namun banyak yang tidak menyadari fakta tersebut, bahkan oleh warga negara Indonesia sendiri. Nah, sebagai anak bangsa, kami berinovasi untuk melakukan modernisasi promosi, yaitu melalui platform mobile. Story sendiri merupakan aplikasi mobile yang menyusun informasi terpercaya tentang tujuan wisata di Indonesia dengan memperhatikan kenyamanan keramahan pengguna. Aplikasi Story dibangun dalam Agile Software Methodology, khususnya Scrum. Story adalah solusi yang kami harapkan dapat menyelesaikan semua masalah yang telah kami sebutkan sebelumnya tadi. Next. Selanjutnya kami akan membahas tentang burn down chart. Sebelumnya, kami membagi pengerjaan project story ini menjadi 7 sprint karena kami merasa bahwa jumlah sprint tersebut merupakan jumlah yang paling ideal jika ditinjau dari durasi pengerjaan serta bobot fitur yang dikerjakan. Next. Bisa dilihat bahwa setiap sprint yang kami kerjakan selalu berhasil memenuhi deadline yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun terkadang melewati batas ideal yang semestinya dikerjakan. Next. Untuk selanjutnya, Selanjutnya. saya Jovian Christian akan menjelaskan tentang user story dari aplikasi kami. Nah, untuk metode requirement analysis yang kita terapkan itu adalah kita sebar kuesioner dan ada 70-an responden, dan dari sana kita mencoba untuk mengekstrak keinginan-keinginan apa aja sih atau harapan-harapan apa aja sih dari user kepada aplikasi kami, yaitu story. Next. Dan secara akumulatif, aplikasi kami ini ada 2 level pengguna, yaitu yang pertama adalah user, dan yang kedua adalah administrator. Nah, untuk dari user sendiri, kami menemukan ada 19 user story, sedangkan untuk admin itu ada 4 user story. Nah, yang mana ke-19 tersebut itu membentuk 15 fitur yang kami ekstraksi, dan bisa ditemukan di paper kami. Nah, untuk user story ini akan dibahas singkat aja. Untuk yang pertama itu, user mengharapkan kredensial yang reliable tentunya, sehingga bisa melakukan pembuatan, yaitu sign up, terus juga bisa masuk ke aplikasi, sign in, dan juga untuk melihat profilnya dia. Terus untuk yang kedua, itu namanya juga aplikasi mobile juga butuh sebuah dashboard atau homepage. Nah, jadi user mengharapkan bisa mengakses homepage sehingga dia tahu kalau lagi ada di aplikasi itu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah dari deskripsi aplikasi kami aja udah menjelaskan kalau aplikasi kami itu akan menampilkan informasi-informasi baik secara umum maupun spesifik. Jadi user di sini mengharapkan agar bisa tahu informasi general dari sebuah tempat gitu. Next. Selanjutnya itu ada rekomendasi dari akomodasinya, terus juga ada tempat-tempatnya, kayak rides-nya, show-nya, terus ada tempat makan yang dekat situ, ada penginapan-penginapan, dan juga tempat ibadah. Jadi kalau user pengen ke suatu tempat, itu bisa menyiapkan plan sendiri, atau nanti dari aplikasi kami udah kita sediain kayak semacam list of recommendation plan gitu. Untuk yang kelima itu pengen dilengkapi oleh interaktif dan fitur pencarian yang mudah. Nah, yang keenam adalah setiap kali user melakukan tour atau trip, itu diharapkan user bisa melakukan pengecekan, penulisan kembali tentang kejadian-kejadian apa aja sih yang udah dialami selama trip tersebut gitu. Jadi user bisa dilengkapi dengan semacam buku catatan atau buku harian gitu yang terkait sama suatu trip yang dia jalani. Next. Nah, user itu pengen tahu
rating dari tempatnya itu berapa sih. Jadi dia itu bisa menentukan perlu gak ya ke tempat itu gitu. Terus user juga pengen tahu kira-kira kalau dia pengen pergi ke suatu tempat itu butuh berapa duit sih gitu. Dan yang ke-9 itu adalah user pengen tahu akomodasi yang paling sesuai untuk ke tempat itu tuh apa gitu. Dan kalau ada disajikan juga rute-rute yang memadai dan spesifik gitu. Atau mungkin ada tips ya. Next. Untuk yang ke-10, user diharapkan bisa untuk melakukan rating juga. Karena kan dia tadi bisa melihat rating juga, dia pengen bisa menilai juga. Jadi dia bisa mengekspresikan dirinya juga. Selanjutnya itu user pengen tahu nih kira-kira di suatu tempat ada gak sih kebudayaan lokal gitu. Kebudayaan yang ada di tempat itu tuh apa sih? Mau minta disajiin dong kayak gitu. Terus yang ke-12 itu adalah user pengen bisa melakukan edit profile. Next. Untuk yang ke-13, user pengen disediakan informasi tentang tempat-tempat apa aja sih yang dekat dengan lokasi dia saat ini. Jadi kan ada yang namanya traveler yang spontan ya. Jadi kalau misalkan dia lagi ada di mana, terus kayak mood pengen travel, itu bisa cek aplikasi kami, kira-kira ada tempat menarik apa sih yang disajikan gitu. Nah, perlu diketahui juga kalau untuk saat ini Story pengen memfokuskan pada destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Jadi diharapkan itu juga bisa menjadi media promosi ke depannya bagi sektor pariwisata. Selanjutnya untuk yang ke-14 itu user pengen bisa melakukan komen. Jadi nggak cuma rating price-nya aja gitu. Next. Untuk selanjutnya adalah yang administrator. Ini ada yang pertama adalah tetap kredensial, tapi di sini seorang admin itu cuma bisa di-sign in dan untuk melihat profilnya. Jadi dia nggak bisa untuk melakukan registrasi sendiri seperti layaknya aplikasi pada umumnya lah. Terus yang kedua itu admin ingin agar bisa mengakses homepage, udah jadi suatu hal yang pasti diketahui lah ya. Terus yang ketiga itu dia bisa melihat general information, karena admin itu kan tugasnya kayak melakukan crud terhadap data, jadi ya dia juga mesti bisa membaca gitu loh istilahnya. Jadi tahu apakah perlu diupdate, perlu di-delete gitu. Next. Seorang admin juga pengen dilengkapi oleh fitur pencarian untuk mendukung tadi fungsi tadi yang bisa melihat ke suatu tempat gitu. Next, yang kelima itu ada seorang admin dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola data aplikasi, dia itu pengen dilengkapi oleh fitur insert, fitur yang sesuai gitu untuk membantu pekerjaan dia. Jadi ketika dia melakukan insert data atau update data, itu akan sangat terbantu lagi. Nggak perlu dari database-nya langsung gitu. Next, untuk produk backlog akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Jennifer akan menjelaskan mengenai produk backlog. Di sini kami sudah menunjuk kami ada produk backlog, ada 15 fitur. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahu bahwa produk backlog ini merupakan produk backlog yang sudah kami grooming sebelumnya. Jadi sudah di-list berdasarkan urutan priority-nya dari high, medium, dan low, bukan berdasarkan sprint-nya yang ada di produk backlog ini. Jadi bisa dilihat bahwa fitur login, register profile membutuhkan kami mengestimasi waktu membutuhkan 10 jam dengan priority high. Itu kita ada 9 fitur priority high, yaitu ada login, register profile, homepage dengan estimasi 8 jam, kemudian admin manager page itu 20 jam, kemudian ada detail, itu detail ada informasi umum 8 jam, itinerary 20 jam, estimasi biaya itu 12 jam, 10 jam, kemudian ada rekomendasi tempat, estimasi 18 jam, dan terakhir ada personal note 14 jam. Selanjutnya ada 3 fitur medium, yaitu rating tempat 6 jam, traffic dan akomodasi itu estimasinya 16 jam, rating tempat di destinasi wisatanya langsung itu ada 14 jam. Kemudian yang terakhir ada 3 fitur dengan low priority, yaitu
mengenai kebudayaan dengan estimasi waktu 8 jam, edit profile dengan estimasi waktu 4 jam, dan terakhir ada komen dengan estimasi waktu 8 jam. Nah, selanjutnya ini ada Kanban yang telah kami buat di Trello sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di Trello ini kami semuanya itu ada tiga-tiganya kan. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya kami sudah membagi-bagi tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun setelah dikerjakan, kami semua akan mengecek kembali pekerjaan masing-masing maupun pekerjaan yang lain, sehingga ada 3 profil yang ada di setiap detail yang ada pada Trello ini. Nah, di sini kami sudah mengurutkan sesuai dengan burn down chart yang sesuai dengan sprint yang telah kami susun sebelumnya, yaitu di sprint pertama ada login, register profile, homepage, dan detail tempat informasi umum. Lalu selanjutnya ada di sprint kedua ada itinerary, di sprint ketiga ada fitur search, personal note, dan detail tempat, rating tempat. Lalu ada di sprint keempat ini ada informasi traffic dan akomodasi. Kemudian ada fitur pengelola untuk admin dan detail pajak pada sprint kelima. Lalu ada estimasi biaya perjalanan dan sistem rekomendasi tempat di sprint ke-6, dan terakhir ada edit akun pengguna dan komentar di sprint ke-7. Selanjutnya ini kami akan menunjukkan prototipe dari kelompok kami. Sesuai dengan user story sebelumnya, prototipe kelompok kami terbagi menjadi 2, yaitu sesuai dengan user view dan admin view. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari admin view. Nah, maksud saya dari user view ya. User view ini pertamanya ada loader, yaitu logo story, kemudian masuk ke splash screen. Splash screen ini ada 4. Ada splash screen ini berisi pengenalan dari aplikasi kami. Ada 4 page, kemudian dari splash screen ini bisa lanjut ke sign in. Untuk pengguna baru bisa ke sign up yang ada di sini, lalu mereka harus mengisi informasi personal mereka, yaitu nama, alamat email, nomor telepon, kemudian ulang tahun mereka, kemudian password. Dan di password ini kami merekomendasikan agar user menggunakan password dengan kekuatan minimal medium. Nah, kemudian di sini ada username. Username ini harus unik agar tidak sama dengan pengguna lainnya. Lalu di sini user dapat memilih 3 tipe destinasi yang mereka inginkan. Bisa di skip, bisa di continue, bisa dipilih. Nah, selanjutnya setelah sign up mereka bisa sign in. Nah, sign in ini kita ada 3 menu utama. Di sini ada home, ada search, dan ada profile. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profile terlebih dahulu. Di profile ini ada foto, ada nama, dengan username yang utamanya. Nah, kemudian di halaman profile ini ada like. Like ini adalah tempat-tempat destinasi wisata yang mereka pilih sebelumnya yang sudah mereka like. Nah, di sini kan ada beberapa. Nah, di sini ada view all. View all ini bisa dilihat oleh mereka apa saja sih yang sudah mereka like selain yang ada di kolom yang tadi, lebih lengkapnya. Nah, di sini juga di kolom selanjutnya ada jurnal. Jurnal ini isinya personal note mereka sesuai dengan fitur kami. Ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Lalu di sini ada edit profile. Di edit profile ini mereka bisa mengedit beberapa informasi mengenai akun mereka. Pertama, mereka bisa mengganti foto. Nah, untuk email dan nomor telepon ini mereka tidak bisa menggantinya. Lalu di sini ada display name, masih bisa diganti. Lalu date of ulang tahun mereka dan password. Nah, untuk password sendiri kami merekomendasikan, kami meminta user untuk memasukkan password lama mereka dulu untuk sistem keamanan. Lalu mereka bisa, setelah betul passwordnya, mereka baru bisa mengganti password mereka yang baru dengan rekomendasi yang sama, yaitu setidaknya medium kekuatan password mereka. Setelah selesai baru bisa save change di sini.
Nah, selanjutnya setelah selesai update profile, mereka bisa mengeklik save update. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, itu kan tadi di button navigation itu ada 3 dan udah dijelaskan yang profile. Selanjutnya kita akan mulai ke home. Di menu home itu seperti pada paradigma yang normalnya itu merupakan landing page dari user ketika masuk ke aplikasi. Nah, jadi kita di sini memfokuskan agar user itu bisa mengalami experience yang simple-simple aja, tapi cukup mengeneralkan apa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu ada most view this week. Jadi untuk pengguna dapat melihat kira-kira tempat apa sih yang lagi rame, lagi populer dan banyak orang lihat gitu loh. Nah, itu direncanakan akan ada semacam 2-3 tempat yang swipeable, tapi di situ kami belum tambahkan interaksinya. Nah, scroll ke bawah sedikit itu ada Find Place Nearby. Nah, di Find Place Nearby itu adalah yang sejalan dengan yang tadi udah kita jelasin, yaitu rekomendasi tempat yang dekat dengan lokasi user sekarang. Nah, yang bagian itu swipeable dan ada view all di sana. Jadi kalau view all itu akan menampilkan list-list tempat-tempat apa aja sih yang dekat sama mereka gitu loh. Dan itu rencanakan ada filternya juga. Jadi kan kita nggak mungkin nampilin semua tempat. Jadi paling 10 dan itu bisa difilter gitu loh. Sesuai ini. Next, bisa di back. Di bawahnya itu ada visit again. Jadi ini adalah tempat-tempat yang udah pernah dikunjungi oleh si user. Seperti sebelumnya ada view all juga. Dan di view all itu bakal menampilkan semua tempat yang udah dikunjungi dia gitu. Nah, ini sebenarnya bersangkutan sama ini ya, rating on the spot. Jadi aplikasi kami menerapkan agar user bisa melakukan rating itu hanya pada tempat destinasi wisata. Jadi ketika sistem GPS itu melacak si user lagi ada di mana gitu, nanti akan ada pop-up notification. Tapi nantinya kami akan jelaskan di Figma-nya aja, karena itu di luar dari aplikasi kami back. Untuk yang selanjutnya itu ada recently view. Nah, jadi kalau di Shopee kan juga ada kadang-kadang kan kayak barang apa sih yang sebelumnya dilihat oleh si user gitu loh. Sama ini juga tempat apa sih yang sebelumnya dilihat oleh si user kayak gitu. Nah, di sini ada listnya juga. Nah, bisa di back, sorry. Selanjutnya adalah search. Nah, untuk tampilan search di sini, kami menerapkan kayak ada search by kategorinya. Kayak ada laut, gunung, dataran tinggi, kuliner. Itu akan menampilkan wisata-wisata yang sesuai dengan kategori tempat tersebut gitu. Nah, bisa dipencet, klik search bar ya. Kami demokan di sini mencari taman. Di situ ada muncul tempat-tempat yang kayak Taman Safari, Taman Impian Jaya Ancol, segala macam gitu. Nah, boleh minta tolong diklik search for taman. Nah, ini adalah search result yang komplitnya gitu, yang berkaitan sama si taman. Nah, di back lagi, mohon Jen. Sekarang untuk masuk ke bagian selanjutnya adalah fitur core dari aplikasi kami. Taman Safari-nya tolong diklik. Taman Safari, jangan yang paling atas. Nah, untuk aplikasi kami, itu kan ada 2 jenis information yang disediakan di provide. Yang pertama adalah general information-nya, dan yang kedua adalah specific information-nya. Jadi ketika user mengklik sebuah lokasi, itu akan muncul slideshow dari istilahnya kayak introduction ke tempatnya gitu loh. Dan di situ ada beberapa button, ada back yang akan merefer ke sebelumnya, ada love, itu nanti bisa diklik, kan tadi ada like place ya. Terus ada 2 button di bawah, itu adalah tanda tanya untuk general information dan
di sebelahnya itu ada specific information. Nah, boleh diklik ke general information ya, Jen. Oke, Jovian, Oh iya Bu. mungkin bisa dipercepat karena waktunya sudah jam 10. Oke Bu. Saya juga ada ngajar lagi jam 10.20. Oke, Nah, silakan. Untuk general information, ini ditampilin rate-nya, jam bukanya, lokasinya, informasinya, dan juga kalau misalkan ada, itu bakal ada culture. Boleh diklik komennya. Jadi user bisa saling berinteraksi di sana. Ada kolom komen. Back, kita masuk ke specific information. Di specific information itu ada 3 menu utama yang disediakan di roulette, di roda roulette itu. Yang pertama adalah itinerary, itu menunjukkan ke tempat-tempat apa aja sih, lokasi apa aja, ride apa aja, show apa aja, dan food apa aja yang bakal ada di dekat tempat itu gitu. Nah, itu user ada bisa melakukan checkbox, terus nanti akan di-generate estimasi cost-nya di yang ketiga. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, itu estimation cost-nya, itu user bisa memilih kira-kira dia mau berwisata berapa hari kayak gitu. Terus berapa orang anggotanya dan kendaraan apa yang dipilih. Nah, nanti akan ada recommended plan-nya. Lanjut ke accommodation ya. Untuk accommodation itu nanti akan ditampilkan list-list vehicle apa yang tersedia untuk menuju tempat tersebut. Terus ada kolom tips juga di sana. Kayak gitu. Habis itu bisa masuk ke personal notes langsung biar nanti adminnya keburu. Nah, ini juga satu fitur yang kami prioritaskan, di mana dijelaskan di nama aplikasi kami story gitu ya. Terus di situ ada untuk nge-view apa aja sih notes yang udah dibuat oleh user gitu. Pencet trips to Malioboro aja. Nah, ini nanti catatan yang dibuat user akan disajikan dalam bentuk milestone. Bisa di-scroll, Jen. Kayak gitu. Nah, untuk membuatnya, back. Terus pencet tombol pena. Nah, user akan disuruh milih, itu ada berapa hari, pencet. Nah, itu nanti akan disediakan berapa section gitu, sesuai sama tanggalnya. Nah, itu nanti akan ketika disimpan, akan disajikan dalam bentuk milestone yang tadi. Nah, selanjutnya logout nanti akan dijelaskan secara sama tentang admin sebentar oleh teman saya. Oke, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu pertama-tama kita akan diarahkan kepada welcome screen, lalu splash screen, next. Lalu di sini kita bisa sign in sebagai administrator, next. Oke, di sini ada 2 fitur utama yang dapat dilakukan oleh administrator, yaitu yang pertama adalah melakukan insert, boleh diklik Jen, tanda plus di navbar bawah. Oke, di sini administrator bisa menambahkan suatu tempat wisata baru dengan mengisi beberapa informasi yang diwajibkan oleh aplikasi story kami ini. Next, bisa di scroll Jen. Juga melengkapi informasi, next. Ini recap akhirnya, jika dirasa sudah benar seluruh informasinya, maka administrator bisa melakukan submit. Next. Lalu akan muncul pop-up bahwa data tersebut berhasil di-insert ke dalam database, seperti itu. Boleh. Lalu, jika administrator merasa ada informasi yang berubah terhadap suatu destinasi wisata mengenai pembaruan informasi,
administrator dapat melakukan update terhadap informasi soal destinasi wisata dengan mengklik logo pensil di atas kanan, ya. Lalu administrator bisa memasukkan kembali informasi yang telah diperbaharui sesuai dengan data terbaru. Boleh di scroll dan next lagi. Oke, ini recapnya. Jika informasi terbaru sudah dirasa sudah benar dan cukup, maka administrator bisa melakukan submit. Dan kembali muncul pop-up bahwa data tersebut sudah berhasil diupdate gitu. Lalu boleh masuk lagi ke update tadi. Nah, di sini administrator juga bisa melakukan delete jika dirasa perlu terhadap suatu destinasi wisata. Misalnya kayak kasus tempat wisata tersebut sudah tutup atau tidak lagi beroperasi seperti itu. Jadi administrator bisa melakukan pembaruan yaitu delete terhadap suatu destinasi wisata dengan mengklik logo tong sampah di atas kanan. Dan muncul juga pop-up bahwa destinasi wisata tersebut berhasil di-delete dari database, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Stephen, Jovian, dan Jennifer atas cukup bagus untuk presentasinya. Cuman memang karena waktu kita sudah tidak cukup, jadi mungkin untuk berikutnya kita akan lebih supaya semua cukup, nanti waktunya kita akan setting lagi supaya semuanya bisa presentasi. Oke, terima kasih semuanya karena waktu sudah jam 10:08 dan saya juga masih ada kuliah lagi jam 10:20. Terima kasih untuk semuanya. Untuk perkuliahan hari ini kita cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke, selamat pagi semuanya. Bu Maria. Iya, Antonius? Sudah mengisi absensi, Bu? Sudah. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat melakukan aktivitas. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Saya izin live ya. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu.